hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang masih bisa menemani kami di pada pagi hari ini. Dan sebentar kami ingin mendengarkan sedikit tentang firman-Mu. Kami berharap supaya tetap Tuhan memberikan kefokusan kepada kami. Tuhan tetap menjagai kami supaya firman Tuhan yang sampai kepada kami pada pagi hari ini bisa kami pakai dan kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Ini doa dan harapan kami berdoa melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, Kitab Wahyu merupakan kitab yang penuh dengan simbolisme dan gambaran apokaliptik, memberikan banyak pesan teologis yang relevan bagi kehidupan orang percaya. Salah satu gambaran yang sangat kuat terdapat dalam Wahyu 12 ayat 2 yang menjadi bahan renungan kita pada pagi hari ini, yang menggambarkan seorang perempuan yang sedang mengandung dan berteriak kesakitan karena hendak melahirkan. Dalam khotbah ini kita akan menggali makna teologis dari ayat ini dan melihat penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam konteks perjuangan rohani pribadi kita maupun pengharapan eskatologis kita sebagai orang Kristen. Jadi kami di sini mengambil 3 bagian. Yang pertama terdapat kata perempuan yang mengandung. Jadi yang dimaksud perempuan yang mengandung yaitu simbol umat Allah yang menantikan janji penebusan. Perempuan yang digambarkan dalam ayat ini seringkali dianggap sebagai simbol dari umat Allah yang penuh dengan harapan dan penantian. Dalam konteks perjanjian lama, perempuan ini menggambarkan Israel yang menantikan kedatangan Mesias sebagai penyelamat. Sepanjang sejarah Israel mengharapkan Mesias yang akan datang untuk membawa pembebasan dari penindasan yang mereka alami, dari dosa dan ketidakadilan. Namun dalam pengertian yang lebih luas, perempuan ini juga bisa dipahami sebagai simbol gereja, umat Allah yang terus menantikan penggenapan janji Allah melalui kedatangan Kristus yang kedua kali. Bapak Ibu Saudara sekalian, secara lebih spesifik, perempuan ini melambangkan kehamilan yang penuh dengan harapan dan janji penebusan. Kehamilan ini mengarah kepada kelahiran Mesias, Tuhan kita Yesus Kristus, yang akan membawa keselamatan bagi umat manusia. Ini adalah janji yang sudah dinyatakan sejak zaman Adam dan Hawa dan diteruskan sepanjang sejarah Israel melalui nubuat-nubuat para nabi. Dan kita tahu sebagai orang percaya, kita juga sedang dalam perjalanan penantian. Seperti perempuan ini yang menantikan kelahiran, kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, yang akan membawa pemulihan dan penghakiman yang adil bagi kita umat manusia. Selama perjalanan itu kita sering menghadapi penderitaan seperti yang dialami oleh perempuan ini, tetapi kelahiran yang mengarah pada harapan baru, kita diajak untuk tetap setia dalam penantian kita, karena kedatangan Kristus akan membawa pemulihan yang sempurna bagi dunia dan umatnya. Itu poin pertama. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, kami membuat 3 poin. Poin pertama, dan ini poin yang kedua, kesakitan dan penderitaan. Tertulis di Wahyu 12 ayat 2. Kesakitan dan penderitaan yang dimaksud di sini yaitu proses penyucian dan penyempurnaan iman. Ayat ini menggambarkan perempuan yang menderita kesakitan
dan penderitaan karena hendak melahirkan. Penderitaan ini tidak hanya berbicara tentang kesulitan fisik, tetapi juga menggambarkan realitas penderitaan rohani yang dialami umat Allah sepanjang sejarah. Dalam teologi Kristen, penderitaan adalah kenyataan yang tidak dapat dihindari oleh setiap orang percaya. Penderitaan bukan hanya akibat dari dosa, tetapi juga bagian dari proses penyucian yang Tuhan izinkan untuk membentuk umat-Nya. Bahkan Yesus Kristus, Tuhan kita, meskipun dia tanpa dosa, tapi dia tetap mengalami penderitaan yang luar biasa di kayu salib sebagai bagian dari pekerjaan penebusannya. Penderitaan ini meskipun sangat menyakitkan bukanlah suatu tujuan akhir. Sebaliknya, penderitaan adalah bagian dari perjalanan yang membawa kita menuju kelahiran baru, yakni keselamatan dan pemulihan yang sempurna dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam surat Paulus, kita sering melihat bahwa penderitaan memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu untuk menyempurnakan iman dan karakter orang percaya. Tertulis di Roma 5 ayat 3-4 yang mengatakan kita malah bermegah dalam penderitaan kita. Karena penderitaan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Ketika kita menghadapi penderitaan, Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam hidup ini baik itu masalah pribadi, tantangan pekerjaan, atau bahkan penganiayaan karena iman, kita dipanggil untuk tidak putus asa. Sebaliknya, kita diajak untuk melihat penderitaan sebagai bagian dari proses penyucian yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Penderitaan tidak pernah sia-sia, tetapi Allah menggunakan itu semua untuk memperkuat iman kita dan membawa kita lebih dekat kepadanya. Jadi marilah Bapak Ibu Saudara terkasih, kita belajar untuk bersabar dan berharap dalam proses yang Tuhan berikan kepada kita. Karena setelah penderitaan ada kelahiran yang baru, ada kemenangan dan keselamatan yang datangnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi poin yang terakhir, poin nomor 3, yaitu kelahiran yang baru. Di sini adalah bisa diartikan harapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Meski penderitaan yang dialami oleh perempuan ini sangat hebat, kelahiran yang dihasilkan oleh penderitaan itu membawa harapan penting pada saat itu. Ini adalah gambaran yang penting yang menunjukkan bahwa penderitaan umat Allah selalu berujung pada penggenapan janji Tuhan. Dalam konteks ini, kelahiran merujuk pada kedatangan Kristus yang pertama kali, yang memberikan keselamatan bagi umat manusia. Namun kelahiran ini juga berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, yang akan membawa pemulihan dan kehidupan kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dalam kedatangannya yang kedua kali, Kristus akan membawa kemenangan yang sempurna, mengalahkan segala bentuk kejahatan, penderitaan, ataupun kematian. Penderitaan umat Allah di dunia ini, meskipun berat, bukan akhir dari segalanya. Ada pengharapan besar yang menanti kehidupan baru yang akan diberikan Kristus ketika Dia datang untuk memulihkan segala sesuatu pada waktunya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagai orang percaya, kita hidup dengan pengharapan yang pasti bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali akan membawa penyelesaian dan segala penderitaan yang kita alami. Kita tidak hidup hanya untuk kehidupan sementara ini, tetapi sebagai orang Kristen, kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Tuhan, itulah yang menjadi target kita. Penderitaan kita di dunia ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima ketika Kristus datang kembali. Tertulis di Roma 8 ayat 18. Marilah kita hidup dengan penuh pengharapan yang teguh, mengetahui bahwa setelah penderitaan ada kelahiran yang baru, pemulihan dan kemenangan di dalam Kristus. Yang menjadi kesimpulan Bapak Ibu Saudara terkasih, Wahyu 12 ayat 2 mengajarkan kita bahwa kehidupan sebagai umat Allah penuh dengan perjuangan dan penderitaan. Namun penderitaan bukanlah akhir dari cerita kita. Sebagai orang percaya, kita sedang dalam perjalanan menuju kelahiran yang baru, yaitu pengenapan janji keselamatan yang sempurna dalam Kristus. Dan penderitaan kita hari ini bukanlah tanpa tujuan. Itu adalah bagian dari proses penyucian yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Marilah kita hidup dengan pengharapan yang kuat, terus bertahan dalam iman, dan menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, yang akan membawa pemulihan total bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sampai kepada kami pada pagi hari ini. Benar, kami mengetahui bahwa tetap Tuhan yang menemani kami di setiap pergumulan kami, di setiap penderitaan kami. Kami percaya tetap Tuhan yang menemani kami di setiap langkah kami. Dan juga Tuhan, pada pagi hari ini kami terus berdoa untuk Gereja Tuhan GBK Perungun Pondok Gede. Di setiap program yang dibuatnya, di setiap pelayanan-pelayanannya, kami berharap tetap Tuhan yang memberkati, Tuhan tetap menopang gereja ini, supaya di dalam
gereja ini pun nama Tuhan tetap bisa berseru dan tetap bisa dimuliakan. Begitupun kami berdoa untuk pengurus-pengurus, pendeta, pertua diaken yang melayani di Runggun Pondok Gede. Ini pun tetap Tuhan yang menemani mereka, Tuhan tetap yang memberikan berkat yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan mereka, supaya masih bisa mereka rasakan kasih Tuhan tetap mengalir di tengah-tengah kehidupannya pribadi lepas pribadi. Begitupun Tuhan, kami lanjutkan aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami berharap supaya tetap Tuhan menemani kami, menjagai kami di setiap aktivitas kami, supaya kami bisa melakukan semua aktivitas kami turut seperti kehendak Tuhan saja. Ini doa dan harapan kami Tuhan. Kami berdoa melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajari kita di dalam doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang berada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.